kejahatan yang luar biasa gitu. Nah, jadi ya gua ini sebenarnya udah capek banget nih gara-gara Komal ini, gara-gara Komal ini mohon maaf ya kawan-kawan. Orang jadi merasa sok kenal jadinya semuanya. Hanya karena pernah satu Komal lalu merasa kenal, oh kenal banget di dunia nyata. Padahal di dunia nyata itu lagi untuk si Vista ya. Gua nggak pernah kenal dia di dunia nyata. Jadi itu orang klien yang dibawa Raffi itu udah gua anggap adik kandung gua ya. Orang itu menutup sosial medianya, dia tidak seperti kita. Jadi kalau kalau gue dengar kemarin tuh gue marah banget justru main video-video ini orang kampung binatang emang beneran kayak gitulah ya kira-kira. Jadi memang gue berkeberatan sekali, cuman gue masih ada apa namanya masih ada urusan lain yang lebih penting, jadi gue nggak bisa gabung dulu ya kawan-kawan. Tadi gue cuman dengar aja nih emang orang. Betul. Kak Zanza udah tahu belum yang diomongin Dan si A1 itu? dan kalau bentar gue namain dikit ya. Dan kalau misalkan wow, gua harus kasih tahu ya, kalau klien gue itu anjir bukan kaleng-kaleng, men. Salah orang itu dia. Makanya jangan dia melihat kalau wanita cantik sedikit dipikirnya perek ya. Jangan kurang ajar. Lu bilangnya beneran. Ini biarin sekalian kalian sebar, bahkan kalian japrin orangnya Komal gue ini, sampaikan kepada dia begitu. Karena apa? Jangan main-main dengan hidup nyata orang, dengan dunia nyata. Jangan disamakan dunia maya ini dengan kehidupan asli seseorang. Jangan. Jangan mentang-mentang ini kita nih pernah bersatu frame atau apa gitu ya. Terus kita ini apa ya dibuat kayak zero privacy gitu. Nggak bisa, nggak bisa kayak gitu. Memang mereka kurang ajar sih, nggak bisa dikasih poin. Dan gue mau minta sama teman-teman, kalau bisa hal-hal yang begitu jangan dijadikan lelucuan, bercandaan, lalu dimaklumi. Kayaknya kita nggak perlu menormalisasi hal-hal yang demikian gitu loh. Enggak, Kak, kita against, kita Hai against. Kak Zanza, aku mau cerita nih kan setelah kejadian dia ngelabrak Bang Raffi kan aku bikin VT nih ngekritik dia, dia nggak terima Kak Zanza, katanya aku mau disomasi Kak Zanza. Somasi laporin bilang sama semua orang yang ingin mensomasi, laporin. Iya, Kenapa? Karena kita lapor balik mereka. Mereka ini udah betul kurang ajar banget. Itu kejadian kemarin itu menurut gua adalah musibah buat diri gua betul betul dan teman gua itu adalah musibah ya. Itu tidak lucu sama sekali. Itu betul tidak betul. lucu sama sekali. Ya itulah makanya Mbak waktu kemarin gue Malah juga cerita, Bang Raffi yang disalah-salahin sama dia. Padahal gue jelas, cerita gue cerita juga ke Mbak Zanza kan. Mending ini iya ngelabraknya ini seolah-olah memang lu punya masalah pribadi dan lu betul gitu marah ke gue. Anjir ternyata betul. cuma mau di viral kita nih. Apa? Ih Bang Raffi jijik banget, sumpah jijik banget Bang Raffi. Gak Emang semua orang Itu lo pengen jadi kayak dia. disgusting banget. Disgusting banget, lebih Iya, jijik daripada tai, tau nggak? Beneran. betul. Lama-lama ya gara-gara komal ini kita mengasih panggung dengan mereka ya. Itu mereka lama-lama semua kayak anjing, tau nggak? Jadi suka-suka dia gitu loh. Nanti kalau disenggol marah. Lagian kita sebatas sosial media, kenapa lu bawa jadi kehidupan nyata gitu loh. Itu annoying banget menurut gue. Iya. Itu nggak bisa dianggap bercanda sekalipun, benar. Jadi jangan sok dekat, sok SKSD ya. Buat orang-orang yang merasa dirinya, oh gue pernah bersatu Komal, terus gue jadi akrab. Nggak usah kayak gitu. Apalagi dia bilang, ya orang-orang itu gue kenal, nggak kenal. Yang kenal sama gue itu adalah orang yang pernah ketemu. Kalau nggak bertemu itu bukan kenal namanya. Betul. Atau diperjelas kenal di sosial media itu. Kalau kehidupan nyata digituin dan apa ya, kau dibandingkan orang yang sedang kau ituin aja kalau ada apa-apanya gitu loh. Jangan main-main. Kenapa? Kalau kayak kita mungkin satu dua kali kita bisa maklumi, tapi untuk orang lain yang tidak langsung bersinggungan itu tidak memakluminya sama sekali. Hajab kau nanti. Betul. Negara ini kan negara hukum, memangnya boleh kayak gitu. Video-videoin orang nih ya, jangan gara-gara kasus Nikita Mirjani semua orang bebas memvideokan orang dimanapun dia berada, apapun angle-nya. Itu bangsat menurut gua. Betul betul. Persekusi juga loh Kak Zanza. Kalau mereka bisa bilang si Doktip itu dipersekusi SS, kenapa kita nggak bisa bilang Raffi dipersekusi sama si V itu? Dan gini loh kak, gini loh abang-abang, kalau misalnya menurut mereka Panda melakukan persekusi, kau jangan samakan dia dengan kami.
kau berbicara saja kepada yang melakukan atau sebut saja yang melakukan, jangan kau pukul rata. Misal gue melakukan cakap kotor nih, kancus dikata-katain orang, Allah teman lu aja cakap kotor, gak usah, gak perlu. Encus gue gitu loh maksudnya. Betul. Gitu. Jadi kalau misalnya oh si Zanjabela tidak beradab, boleh kau bilang, tapi nggak usah kau bawa nih misalnya oh iya kawan kau aja bi, kawan kau aja kombur kayak gitu bahasanya. Nggak usah disangkut pautkan gitu loh. Betul. Tuh. Itulah kira-kiranya ya guys. Udah lah ya, gue mau OTW yang dulu makasih kawan-kawan host. Bi, makasih ya, makasih banyak ya. Buka WhatsApp Zanza sukses. Mbak, Ya, bye-bye. Ya, buka WhatsApp. oke. Iya Kak, hati-hati Kak. Tuh Kak, istrinya Raffi tuh di bawah tuh typing. Aku nggak bisa memaklumi sama sekali, sumpah. Tuh kan dia. Aku kalau Aku nggak suami bisa aku digituin, mengabaikan. aku datangin perempuan itu, mau dia artis pun aku nggak peduli. Kalau laki aku digituin, ku jambak rambutnya. Aku nggak sih. Bukan, itu soalnya klien gue itu si istri gue itu juga udah kenal deket. Udah kenal. Iya. Bahkan bini gue itu menyusul itu kemarin. Emang Iya, gimana Bang, maksud dia? aku nggak akan menerima perlakuan perempuan perlakuan perempuan lain ke suamiku mendekatkan muka dia sedekat-dekatnya ke muka laki aku. Aku nggak terima. Iya gini Cinta, kalau itu dalam kehidupan nyata tanpa dikamerain, oke. Tapi kalau ini mereka kan menggunakan ini untuk dijadikan konten. Yang ada nanti kalau kita datengin, kita labrak lagi, itu dikontenin lagi sama mereka. Jadi kalau aku terus terang aku nggak setuju. Aku sih tidak menyarankan itu ya. Iya sih Kak, benar juga. Mereka mau memframing lah intinya gitu kan. Mereka itu manusia sosial media, bukan kayak kita. Kita kan sosial media, kehidupan nyata. Mereka tuh udah rancu. Kehidupan sosial media sama ininya tuh udah rancu gitu. Jadi nggak bisa kita samakan cara kita nge-treat mereka tuh nggak bisa kayak gitu. Benar. Gitu, Ini kan Bang. hiburan aja sebenarnya sama kita ya Kak ya. Tapi mereka kayak jadiin lahan pekerjaan ya Kak ya. Iya, buat mereka ini suatu konten yang bisa bikin viral. Tadi kan udah dijelasin sama Raffi, kita viral nih Vi gitu. Ya buat mereka memang ini konten semata. Buat Raffi, buat keluarganya ya jelas enggak. Buat kliennya ya jelas enggak. Gitu. Aku jijiknya itu kan Kak, dia denial kali loh Kak. Seolah-olah dia itu macamnya nggak berbuat salah gitu. Dia anggapnya sepele perasaan orang. Material ya. Harga diri, martabat itu nggak bisa diukur dengan apapun loh. Iya. Terus kalau kau artis yang kau labrak itu mungkin orang biasa, terus kau bisa bilang orang lain tuh perasaannya nggak berharga. Kau sebagai artis perasaan kau berharga, nama baik kau berharga, nggak gitu bos. Komen-komen di bawah. Hiburan kok tantrum. Ya buat mereka ini hiburan, buat kita kan nggak hiburan itu. Kalau buat mereka ini hiburan jelas. Kan udah dijelasin sama Raffi sih pas yang pelabraknya ngomong apa. Pelabraknya ngomong kita viral Vi gitu. Udah jelas kan? Gitu. Buat mereka ini hiburan. Jadi ya begitulah itulah kenyataan realita netizen kita ya. Kayak gitu-gitu tuh dianggap hiburan. Padahal kan nggak gitu harusnya. Emang nggak punya hiburan lain apa? Harus kayak gitu jadi hiburan apa? Hiburan itu maksudnya selingan, bukan mencari komedi di dalam sosial media. Hiburan tuh maksudnya sisi lain kehidupan kita di dunia maya. Nah, kalau di dunia nyata, kau jangan coba-coba seperti itu sama kami. Kau jangan coba-coba membuat lelucon sama orang di kehidupan nyata. Pasti kau ditonjok, ngerti kau? Itu Raffi termasuk sabar. Kalau laki aku digituin, nggak bisa, aku nggak akan diam. Tapi ya udah, mungkin itu hanya berlaku untuk orang-orang yang tidak memvideokan atau tidak menjadikan itu bahan. Tapi kalau memang ini dijadikan sebuah komoditi untuk mencari suatu keuntungan, ya mungkin kita nggak bisa ngikuti cara mainnya dia karena kita hidup di dunia nyata gitu. Kalau aku pun lakiku digituin, ku jambak dia kan. Kata Kak Cinta. Iya, waktu itu kan juga si Pak Abi kan pernah kan dia didatengin orang lagi kerja. Itu kan rasanya kan konsentrasi kita langsung buyar ya Abi ya. Lagi kerja Ya, kita nggak sopan. fokus kerja. Kalau menurut aku nggak sopan, seperti apapun caranya,
kalau yang pas pada saat ngedatengin aku, karena aku masih ada di lokasi kerja dan itu aku pun masih lanjut kerja, mau prepare lagi, mau pulang persiapan untuk perform yang malamnya, itu sangat-sangat mengganggu. Jadi kalau memang ada permasalahan ya tinggal hubungi secara baik-baik, terus atur jadwal untuk bertemu kan sudah. Betul, betul. Iya. Dengar, Kan dia dengar ya, Kak, dengar ya ternak ya. Raffi itu punya pekerjaan, area wilayahnya itu satu. Mungkin kalau dia bersinggungan dengan pengadilan, dia ada di pengadilan. Kalau dia bersinggungan dengan laporan, dia ada di kantor polisi. Kalau dia lagi mau negosiasi atau apapun, dia ada di kantor law firmnya. Nah, jadi kalau misalnya dia ada di situ, itu bukan hal yang aneh. Dia lagi kerja. Nah, untungnya aja kliennya itu udah kenal. Kalau kliennya shock terus mengundurkan diri, kalian tuh menghilangkan mata pencarian orang, tau nggak? Tar dulu Bang Deddy katanya ada gosip hot, paling hot mau disampaikan. Silakan Bang Deddy. Apa? Silakan Bang Deddy, apa Bang Deddy? Apa Bang Deddy? Gosip, gosip apa ya bang? Gosip. Aku lagi pengen Ami Lendire sedap. Ami Lendire sedap. Ami Lendire sedap. Banyak yang panas tuh di bawah tuh. Dimakan aku cuma bilang Ami Lendire sedap. Emangnya salah? Ya kan? Ya kan? Enak loh. Coba, ada yang tahu nggak resep lendir itu? Coba beritahu dong, teman-teman yang itu di bawah tuh. Sedap. Ya, cuma itu aja bang. Tapi memang enak bang, Ami lendir-lendir sedap memang bang. Panas kalian, panas. Udahlah ini biar tenang nih, lihat nih kucing gua dua lagi peluk-pelukan tidur tuh nyaman gitu. Meredakan temperatur Komal. Ngapain tuh berdua tuh kakak adik? Insas. akulah gelas yang retak Bang Abi nyanyikan lagi ya semalam Bang Abi, pengapuran. tuangkan air. Yang mana? Pengapuran. Aduh, jangan lagi. Lagu tentang penyakit terdakwa. Bunyi apa sih Bu Ani bikin lagu guys, apa 7 bulan nih kita dalam tahanan, apa keren deh lagunya tadi Bu Ani, apalin Bu Ani. Kita buat jadi antem. Cepet lah Abi, Bang Abi. Cepat lah biar viral lagunya. Tapi dia lupa itu pasti. Lirik sekali pakai. Iya. Baru 7 bulan kau mendekam di tahanan. Sudah banyak alasan yang selalu kau suguhkan dari setiap persidangan. Selalu saja alasan dari sakit-sakitan, pecah implan pengapuran. Itu kan yang kau mau. Anjir. Bisa nyaingin tembok derita loh, kalian pikir. Waduh, keren Abi. Keren kan Kancus? Keren. Tadi Bu Ani juga bikin lagu loh. Bu Ani lagunya juga lucu. Keren Bi. Aku baru buka DM ini tadi, katanya si Cinta Manja Mengke katanya ada gosip panas, tapi mau dia sampaikan kalau lagi udah bilangin lah di sini. Apa Bang? Kali. Kombur, kau kali yang punya gosip panas kali Kombur. Tadi kan aku bilang yang baju ya, bukan? Oh iya, itu udah disebutnya tadi Bang Kombur, baju. Ada yang Bajunya merah. nyewa loh, Aku nyewa. pengen dengar lagu dia. Hah? Aku pengen dengar lagunya Bu Ani loh. Mana Bu Ani? Kita share ke Bu Ani. Satu ganti akun nggak satu. Oh iya akun baru Bang Raffi. Apa itu namanya itu? Ganti akun apaan dia? Akun baru Kak. Oh, kenapa? Nggak ngerti.
lawyernya yang baru-baru itu, yang cewek yang berjilbab, sampai udah katanya gitu kan, terus dia bersidekap gitu, dibilangnya sama hakim maaf gitu. Ya ampun, aku rasa kayak mungkin mereka juga nggak setuju gitu dengan sikap itu, tapi mereka bisa apa gitu. Itu si Noni Peroni kan naikin itu, dia typing tadi jangan sampai hilang, dia bilang aku mau ada yang mau nyampein penting banget, naikin. Kak Noni banyak kali ceritanya, memang Kak Noni tuh dia ini dia detektif dia. Iya kayaknya penting banget itu, coba naikin apa informasinya. Oke, Koko Cocok dibilang detektif ya kan Kak? Kak Noni, oh nggak mau, dia dari tadi nggak mau naik dia. Tadi di tempatnya Mr. Blind juga nggak mau naik dia. Noni gimana sih, tadi aku baru buka DM dia, katanya Bang Kombur aku mau ada info tapi nanti aja di live aku. kau. Bukan aku lah Bang Kombur, Abang Cinta Majamengke, Abang bilang Iya, tadi. Manja Mengke iya juga, dia iya juga, aku barusan lihat nih DM-nya. Dia penasaran lendir itu Bang, itu Bang Dedi yang punya ide. Lagian Dedi kan tulisnya tuh, lihat tulisannya Dedi tuh Amie Lendire. Emang siapa Amie? Siapa tahu nama orang ya kan? Siapa tahu Dedi kenal orang namanya Amie Lendire. Itu maksud Noni, hal yang penting katanya lendir. Nah ini bagus ini infonya, coba naik. Bang Tombur, lendir apa itu Bang? Ada aja. Siapa Kak Maya Fashion? Oh Naya. Empus akunnya A1, kenapa akunnya A1 empus? Si A1 itu sekarang namanya Empus gitu kali Kak. Oh. Kita kalau ini ya, kita kalau bicara moral, kita kalau bicara boleh nggak boleh ya kan. Kayak sama dengan profesi misalnya penceramah, pendakwah atau orang-orang yang bergerak di bidang keagamaan. Boleh nggak sih mereka itu misalnya berbicara dalam keadaan mereka di bawah pengaruh alkohol misalnya. Mereka bicara ngalur ngidul, memprovokasi atau apapun yang mereka mungkin juga setengah sadar melakukan itu. Mungkin secara etika profesi mungkin nggak diatur ya. Tapi kan secara moral itu pasti kan nggak baik ya, karena pasti output omongan dia itu pasti nggak baik untuk orang yang mendengarkan dan untuk orang yang dia bicarakan. Nah kan kalau memang dia menghargai profesinya yang sudah dia perjuangkan untuk dia banggakan, apakah dia tidak bisa memilah waktu, atau dia kalau memang nggak sanggup berkata-kata yang baik, nggak usah lah bicara-bicara yang istilahnya itu memprovokasi. Kayak misalnya dibilangnya Kak Zanza, lu dekat sama petinggi karena rayuan lu. Kayaknya nggak pantas orang seperti itu bicara, karena dia membawa titel di belakang nama dia yang dia banggakan. Ini share lagi naik. Assalamualaikum. Kenapa lagi kau Jangan. Nah, Miss jawab dulu orang assalamualaikum itu. Iya, waalaikumsalam. Udah. Nah, gitu. Itu baru benar. Ya, namanya orang mengucapkan salam itu dibalas dulu. Kan udah. Ya udah kalau udah. Ya udah. Woi, Bang Fai, Oi. Apa Bang? lu nyampein apa yang lu ngomong sama lu apa gimana ke Tista? Yang mana? Aku sempat telepon lu maghrib itu habis kemarin. Iya, aku mau nanya, lu tahu dari siapa Bang? Gua dapet itu Bang. Bukan itu pertanyaan gua. Lu ngomong ke Vista ngomong apa? Nggak ada, aku nggak ngomong apa-apa.
Biasanya itu tukang itu. Yang gua telepon lu, yang gua ceritain apa yang diomongin, lu ceritain ke dia. Kagak ada komunikasi ke dia. Nggak ada gua ngomong. Apa yang lu bilang tadi Ma, video? iya, kan 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 gua dapat tuh video tuh kan, video. Nah, lu tahu dari siapa? Dia ngomongin kalau gua ada videonya, video lo. Ya elah, itu mah nggak perlu tahu. Intinya lu ada nyebar video nggak? Ada Iya kan? perlu. Gua ngasih video itu, gua cuma ngasih ke 2 orang. Berarti cuma 2 orang ini yang gue Siapa? curigain. Ya udah, berarti dia lah, berarti 2 orang itulah. Oh, 2 orang ini. Kan sekarang logika aja ya kan. Orangnya bilang dari ya namanya kan gue mencari dong. Ini siapa yang menyebarkan video ini siapa? Kan di akun Aang pertama. Kan jadi saksi lu bisa jadi. Akun Aang pertama, besok Saksi dihapus. apaan? Saksi nikah.